Kamu carry mati, saya. Siapa yang sampah? Berani-beraninya kamu memukul saya. Memang pantas, mulutmu tidak bersih. Hati-hati. Saya bunuh kamu. Lin Chuan. Kian. Lin Chuan. Selamat Tuan Rumah, menelamatkan wanita cantik, mengaktifkan sistem penaklukan Dewey. Sistem? Saya benar-benar terikat dengan sistem? Ini halusinasi? Sistem penaklukan Dewi resmi dimulai, terdeteksi di sekitar. Objek penaklukan yang bisa diikat, Gu Qianqian. Pengikatan berhasil. Gu Qianqian saat ini terhadap tuan rumah. Tingkat kesukaan 10%, selamat tuan rumah mendapatkan hadiah. 1 bulan umur, keterampilan khusus, menguasai pertarungan. Tuan rumah, ceraslah berusaha. Umur? Hadiahnya umur, berarti aku bisa terus hidup. Xiao Chuan. Kian. Kamu kenapa? Kakak tidak enak badan. Bisa bantu aku? Terdeteksi Gu Qianqian pada tuan rumah. Tingkat kesukaan naik 5%, hadiah 15 hari umur. Kak Kian, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Jangan. Bagaimana? Telepon Kak Kian. Tidak bisa dihubungi, mungkin tertidur? Tidak mungkin. Kak Kian biasanya. Siaran sampai larut malam. Angkat teleponnya. Aku teringat sesuatu. Kak Kian bilang, akhir-akhir ini ada seorang penggemar berat terus mengganggunya, bahkan mengancam akan datang. Mengkalena. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ayo cepat kembali. Bajingan, berhenti. Dia seperti ini, sepertinya dibius. Jangan. Lin Chuan, aku tidak enak badan, tolong aku. Aku panas, tidak enak badan. Tidak bisa. Tidak bisa, aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak, pasti akan terjadi sesuatu. Benar. Jangan pergi. Bajingan, berhenti. Lin Chuan. Kamu? Shaolin. Bagus, ternyata yang berniat jahat pada Kak Kian. Oddlah kamu. Kapan aku berniat jahat padanya? Masih mau membela diri? Kami benar-benar buta. Sampai menyewa rumahmu, kamu malah memanfaatkan ketidakhadiran kami. Membius dan mencoba memperkosa Kak Kian. Kamu benar-benar bajingan, brengsek. Laporkan ke polisi. Kak Rongrong, cepat laporkan ke polisi. Jangan. Jangan-jangan ini salah paham? Aku rasa Xiaolin bukan orang seperti itu. Kak Rongrong, kamu masih membelanya. Apa kamu juga dibius? Kalau bukan karena kami. Kembali tepat waktu, Kak Kian mungkin sudah. Kakak Rongrong, kamu terlalu baik hati. Makanya sering dibohongi. Lin Chuan, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Licik, menjijikan, aku salah menilai kamu. Aku akan laporkan ke polisi sekarang. Bukan, benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih mau berkilah, Xiaolin?
Cepat jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Mau jelaskan apa lagi? Kamu langsung pergi ke kantor polisi sekarang. Cuceu. Kian, aku senang kamu baik-baik saja. Kakak Kian, tenang saja. Aku akan segera membuat Lin Chuan, si brengsek ini masuk penjara. Cucu, kamu salah paham padanya. Lin Chuan tidak berniat jahat padaku. Kalau bukan karena dia, aku sudah dibawa orang lain. Lin Chuan adalah penyelamatku. APA? Sekarang kalian berdua harus percaya. Dia juga bukan orang baik, aku melihatnya sendiri. Dia mengambil kesempatan, dia bahkan mau menciummu. Itu bukan salahnya, aku yang memulai. Waktu itu kepalaku tidak terlalu jernih. Kamu benar-benar salah paham padanya. Bagaimana kabar saudaraku, Honghu? Dia pingsan karena kehilangan banyak darah, tolong bantu dia, dokter. Pastikan dia sembuh, biaya pengobatannya akan kubayar 10 kali lipat. Terima kasih, Ketua Shang. Siapa yang melakukannya? Sudah ketemu pelakunya? Ketua, aku masih menyelidiki, percayalah sebentar lagi. Sudah lama sekali, belum juga jelas, kita ini persatuan Kingshan. Kenapa ada orang seperti kamu yang tidak berguna? Bawa dia pergi, habisi. Baik, ketua, beri aku kesempatan sekali lagi, besok. Besok pasti kutemukan pembunuh bos. Kalau tidak bisa, kubuat kamu menemani si pembunuh. Pasti bisa. Semalam sampai larut malam. Akhirnya bisa menjelaskan dengan jelas. Aku bilang, aku tidak sengaja, kamu percaya? Bagaimana? Kakak Kian baru saja naik. Tingkat kesukaannya, jangan sampai turun karena hal ini. Kakak Kian, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Pukul aku saja. Untuk apa aku memukulmu? Bodoh. Terdeteksi Gu Kian terhadap tuan rumah. Tingkat kesukaan naik 5%, hadiah 15 hari umur. Kakak pemilik kos, kamu adalah penyelamatku. Kalau mau lihat, bilang saja padaku. Aku kan nggak melarang kamu lihat, ngapain sembunyi-sembunyi gitu sih? Kayak maling aja. Enggak. Aku beneran gak sengaja. Aku kemarin keburu ngantuk. Aku beneran gak lihat apa-apa, sumpah deh. Gimana sih? Udah lihat semua, sekarang ngelak? Aku. Kukira kamu jagoan, ternyata. Cuma anak baru yang gampang dibikin bingung. Udah deh, nggak usah diganggu lagi. Dasar penakut. Oke deh, aku ada janji live outdoor, harus pergi dulu. Kamu pergi sekarang? Gak terlalu berbahaya? Nggak bisa, aku harus bayar utang. Kalau nggak, kamu yang bayarin utangku, ya? Aku. Udah deh, beneran ada yang mau ku minta tolong. Kemarin semalaman repot. Cucu pagi-pagi langsung demam. Aku nggak tega ninggalin dia sendirian di rumah. Bisa nggak kamu jagain dia buat aku? Gak nyangka kamu. Beijing Gan. Cuma minta tolong kasih minum sama obat. Tolong dong, please. Oke, aku setuju. Kamu sibuk aja dulu. Makasih ya, nanti aku traktir makan enak.
Dasar cewek. Perubahannya terlalu cepat. Wang cucu ini. Demam pun gak bisa diam. Kak Kian minta aku jagain kamu. Air sama obat udah aku siapin. Taruh aja sana, nanti aku minum sendiri. Kamu kan lagi demam? Yakin gak mau istirahat? Urusanku nggak usah kamu campuri. Urus dirimu sendiri aja. Ya udah deh. Niat baik malah dibalas jahat. Terdeteksi target yang bisa diikat di sekitar. Wang Chuchu, Parasol Cat. Tingkat kesukaan terhadap host saat ini, minus 20%. Kamu masih di sini? Mau kuusir paksa? Emang aku mau? Kalau nggak karena Kak Kian. Minta aku jagain kamu. Cuma demam biasa aja kok. Kok tiba-tiba pusing ya? Kamu tahu nggak sih? Demam itu bukan main-main. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa kena miokarditis. Aku ngerti. Dia selalu bersikap dingin. Nggak nyangka. Masih ada sisi rapuh seperti ini. Lin Chuan. Aku dengar semua yang terjadi pagi ini. Jangan macam-macam dengan Gu Qian. Aku. Kakak Qian keluarganya tidak berkecukupan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, ibunya terbaring sakit bertahun-tahun. Biaya pengobatan puluhan ribu per bulan. Dia bekerja keras siaran langsung untuk mencari uang. Berusaha menyenangkan penonton demi mempertahankan satu-satunya keluarga. Ternyata Gu Qian punya masa lalu seperti itu. Kakak Qian terlihat sangat terbuka. Sebenarnya sangat polos, belum pernah pacaran sekalipun. Dia selalu berharap bisa bertemu seseorang yang tulus padanya. Merawatnya, jadi Lin Chuan. Jangan kira karena kau menyelamatkannya, kau bisa memperlakukannya semena-mena. Jauh-jauh darinya. Kau anggap aku seperti apa? Aku. Ini dia, benar Baoga, ini rumahnya. Jadi kau yang disebut Lin Chuan ya. Kau yang menusuk kakakku Hong Hu kemarin. Tahukah kau akibatnya melawan perkumpulan Kingshan? Dia sampai melawan perkumpulan Kingshan. Demi melendangi kakak Qian. Itu salah kakakmu sendiri. Salah sendiri. Perempuan mana yang mau diajak tidur kakakku, itu kehormatan. Cewek itu dapat hadiah puluhan ribu dari kakakku. Tiba-tiba sok suci, pikir dirinya emas apa? Puluhan ribu? Mau tidur dengan siapa saja bisa. Kalau kakakmu sudah membayarmu bertahun-tahun. Bukankah itu berarti kau sudah ditiduri berkali-kali? Kau cari mati. Aku peringatkan, ini pelanggaran rumah pribadi. Perempuan brengsek, kau berani bicara? Mingger. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada kakak cantikku. Kakak. Cantik sekali, kebetulan kakakku sedang terluka. Bawa pulang buat dia, tapi aku harus cek dulu. Mengganggu perempuan, itu bukan keahlian. Kalau berani, hadapi aku. Terdeteksi Wang Cucu meningkatkan. Tingkat kesukaan terhadapmu 5%. Kau berani ya? Keahlian bertarung aktif. Kecepatan meningkat 100%. Reaksi saraf 100%. Daya rusak 100%. Ayo kita bermain bersama. Hancurkan dia. Hey Tai. Pergi semua.
Ternyata kekhawatiranmu tidak perlu. Wang Cucu, Wang Cucu. Objek Terry Cat terdeteksi. Wang Cucu. Terlalu kaget, demam tinggi memicu miokarditis. Segera mulai pertolongan pertama. Miokarditis. Tidak, ini bisa mematikan, kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Objek terikat terdeteksi dalam kondisi kritis. Misi akan gagal. Gunakan 10 hari umur untuk menukar keahlian medis. 10 hari umur. Nyawa dipertaruhkan. Sudahlah, sistem, segera tukarkan. Selamat, kamu mendapatkan keahlian medis. Kenapa berat sekali? Pantasan berat. Tak disangka, jarum perak peninggalan ayah. Ternyata berguna, Wang Cucu. Untuk pengobatan, lepaskan bajumu, jangan salahkan aku. Ini semua untuk menyelamatkanmu. Maaf. Ini bukan kamarku. Cucu. Gadis cantik, sekarang tak ada yang menghalangi kita. Ayo. Aneh, kemana dia? Malakau Bajingan. Kau? Memangnya siapa lagi? Kau yang menyembuhkanku? Memangnya siapa lagi? Bajingan. Kau yang menjatuhkannya, jangan salahkan aku. Siapa suruh mengintip? Kau benar-benar bajingan. Cubana kau. Stop, Nona, jangan balas budi dengan kejahatan. Kamu kena miokarditis karena demam tinggi, kalau bukan karena aku lepas bajumu. Dan menusuk jarum, nyawamu sudah tidak ada. Tapi kau tidak boleh. Kamu kenapa? Kepala pusing dan panas. Sial, tadi saat menusuk jarum. Tidak sengaja menyentuh titik Guan Yuan, bisa memicu gairah. Kau sengaja. Aku tidak. Kau benar-benar binatang. Brengsek. Bajingan. Tenang, kamu harus tetap tenang. Kita tidak bisa seperti ini, aku tidak bisa memanfaatkan situasi. Lin Chuan, bukankah kamu? Bukankah kamu ingin seperti ini? Lin Chuan, aku panas, tolong aku. Lin Chuan. Aneh, apa yang terjadi? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kak Kian, bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak, kamu datang tepat waktu, bantu aku mengendalikannya. Nanti aku jelaskan.
apa yang kamu katakan benar. Kalau tidak percaya, aku bisa bersumpah. Kamu bisa tanya Wang Cucu. Aku tidak membohongimu. Sudah, tidak usah bercanda. Tapi jujur saja ku beritahu. Cucu ini, dia punya misandri. Dia pasti tidak akan menyukaimu, bodoh. Miss Sandri, Kak Kian, kapan kamu kembali? Baru saja saat kalian berdua. Kak Shan, kamu tahu sifatku. Baik, kakak janji tutup mulut. Lebih baik begitu. Dan kamu, Lin Chuan, kalau berani berkorkan sedikit pun kejadian hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. apa ada yang terjadi hari ini? Aku sepertinya tidak ingat. Tidak ingat. Lin Chuan, kemampuan pengobatannya lumayan. Wajah Cucu jelas terlihat lebih baik dibanding pagi. Jauh lebih baik. Tak disangka cukup pandai merawat orang. Dia sangat pandai merawat orang. Kak Kian. Kak Rongrong mana? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Iya ya, sudah malam. Seharusnya dia sudah pulang kerja. Halo, Kak Rong. Lin Chuan, tolong aku. Kak Rong, ada apa? Lin Chuan, langsung saja. Aku Zhang Qingshan, ketua perkumpulan Qingshan. Kamu adalah bosnya Honghu dan Nabao, kan? Kak Rong, dia kenapa? Sekarang di mana dia? Dia bernama Chen Rongrong ya? Cantik banget, wajahnya imut banget, kayak bisa keluar air kalau dicubit. Kebetulan banget, ternyata dia kerja di tempat hiburan milikku. Sang Qingshan. Ini urusan antara kita, nggak ada hubungannya sama dia. Kalau berani, hadapin aku aja. Oke, aku kasih kamu kesempatan. Dalam satu jam. Kalau kamu nggak bisa sampai di markas Qingshan Hui. Jangan salahin aku kalau aku tega sama si cantik ini. Jangan macam-macam. Aku berangkat sekarang. Lin Chuan. Rongrong kenapa? Dia diculik sama Qingshan Hui. Apa? Gimana dong? Orang-orang Qingshan Hui itu? Kita nggak bisa melawan mereka. Qingshan Hui punya pengaruh besar di Yang Cheng. Ketua mereka, Sang Qingshan, bahkan dijuluki Raja Bawah Tanah Diang Cheng. Sejak 3 tahun lalu anak perempuannya meninggal secara tidak terduga. Dia jadi lebih kejam. Ini salahku. Kalau saja aku nggak bermasalah sama Honghu, nggak bakal ada masalah kayak gini. Ini bukan salahmu. Itu semua gara-gara si brengsek itu. Dosa sendiri nggak bisa diselamatkan. Sepertinya harus minta bantuan keluarga, biar mereka yang urus. Aku berangkat sekarang. Mereka mau aku kan? Asal aku datang, pasti mereka bakal lepasin. Kak Rongrong. Nggak bisa. Mereka banyak orangnya, kamu bisa mati. Lin Chuan. Jangan gegabah, kita cari cara lain dulu. Ini semua karena aku. Kak Rongrong juga jadi kena imbasnya. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Sudah hampir 1 jam. Si tuan rumah kecilmu itu jangan-jangan ngompol takut nggak berani datang. Mending ikut aku saja. Aku yang jagain kamu, gimana? Kalau dia berani datang ke markas Qingshan Hui, pasti ku buat dia keluar dengan cara yang gak enak. Lin Chuan, jangan datang. Si cantik, ngomong apa tadi? Honghu. Kamu gak mau tanganmu lagi, ya? Bocah, berani juga kamu datang. Lin Chuan, cepat pergi. Ini berbahaya. Kak Rongrong, jangan khawatir. Aku yang urus semuanya. Yures, pakai apa? Cuma modal mulut doang? Hari ini kamu masak markas Qingshan Hui, Eko kebuat mati di sini. Honghu. Dan kamu juga. Kayaknya pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup ya. Kau sudah hampir mati, masih berani sok jagoan. Sang Qingshan, aku yang bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Yang menghina perkumpulan Qingshan adalah aku, Lin Chuan. Jangan ganggu kakak Rongrong lagi. Bagus, kau masih punya nyali. Aku Zhang Qingshan. Paham aturan dunia persilatan. Lepaskan dia. Kakak. Lin Chuan, ini terlalu berbahaya. Kenapa kau datang? Terdeteksi di sekitar. Objek strategi yang bisa diikat Chen Rongrong. Pengikatan berhasil. Tingkat kesukaan terhadap tuan rumah saat ini 15%. Ternyata sejak awal kakak Rongrong sudah menyukaiku. Kak Rong, kau adalah temanku. Tentu saja aku akan melindungimu. Serahkan padaku, kau pergi dulu. Tidak, kita pergi bersama. Tunggu, kau boleh pergi, tapi dia harus tinggal.
Ketua Zhang, apa yang kau inginkan dariku? APA, kau melukai dua saudaraku dan menghina nama Qingshan Hui. Ini harus diselesaikan. Tapi aku Zhang Qingshan. Menghargai keberanianmu datang sendirian. Jadi aku memberimu kesempatan. Katanya kau jago bertarung. Kalau begitu kalahkan semua ahli di sini. Aku akan memberimu jalan keluar. Siapa bilang kita harus berkelahi? Apa maksudmu, bocah? Kakak, ini sudah jelas. Dia mau minta ampun. Cepat sekali menyerah. Kau memang sampah. Cepat berlutut, beri aku 3 kali sujud, panggil aku kakek 3 kali. Mungkin aku lupakan hal ini. Baiklah. Kakak, Kau siapa sampai berani memintaku berlutut dan memanggilmu kakek? kau carry mati, Dasar. Xiaolin, kenapa kau begitu gegabah? Bagaimana ini? Tenang, Kak Rongrong. Kakak, Pianuje Sekarang. Lin Chuan, aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku kalau kejam. Jangan, asal kalian mau melepaskannya. Aku mau melakukan apa saja. Kau yang bilang, mau melakukan apa saja? Datang sini, tidur dulu denganku. Hong Hu, kau memang tidak bisa berubah. Kakak Rongrong jangan khawatir. Selanjutnya, aku akan memperlihatkan pertunjukan bagus untukmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Serang. Tunggu. Sebelum kau bertindak, aku mau tunjukkan sesuatu. Apa itu? Coba lihat saja, nanti kau tahu. Kak, anak ini cuma mengulur waktu. Jangan banyak omong, serang bareng, bunuh dia. Hong Hu, aku ini kakakmu. Wanita Zhang Qingshan. Kau takut dia kata Hui? Wanita Zhang Qingshan. Main-main dengannya pasti lebih seru, kan kah? Urusan kita berdua ini tetap jadi ancaman. Kalau Zhang Qingshan tahu, dia pasti takkan mengampuni kita. Kapan kau mau bawa aku pergi jauh? Santai, tunggu aku selangkah demi selangkah. Kosongkan aset Qingshan Hui. Dengan uang ini, kita bisa keluar negeri, hidup bebas. Kak, yang penting sekarang, biar aku senang dulu. Hong Hu kakak, dengar dulu penjelasanku. Dasar Beijing Gan, kau bukan cuma selingkuh, tapi juga mengalihkan aset Qingshan Hui-ku. Kalau kau tak bisa jelaskan, ku bunuh kau. Kak, aku tidak. Aku difitnah. Aku tahu, pasti anak ini yang menjebak aku. Sekarang teknologi maju, pakai AI. Buat rekaman palsu, itu mudah sekali. Kau bilang rekamannya palsu? Kak, aku ikut kau bertahun-tahun. Orang seperti aku, Hong Hu, kau paling tahu. Jangan sampai kita diadu domba. Iya, sifat Hugo. Kita semua tahu, bertahun-tahun ini, dia selalu setia. Hong Hu, sudah begini, kau masih mau membela diri? Siapa bilang aku membela diri? Justru kau yang memfitnahku. Cuma modal 1 rekaman, apa buktinya? Bagaimana kalau aku bilang, aku punya bukti lain? Misalnya, sebuah video. APA, Lihat, ini apa? HP ku hilang, kok ada di sini? Kau aku ini HP-mu? Kalau gitu, semuanya jadi mudah. Kau bilang, video-video itu ada di HP ini? Betul. Rekaman tadi itu aku ambil dari videonya. Tak kusangka, Hong Hu, kau ini. Mainnya cukup heboh. Kasih HP itu, biar aku lihat. Kak, jangan percaya omongannya. Lipas. Masih ingat? Malam itu kau mengganggu. Gu Kian. Kamu kehilangan ponselmu. Di dalam ponsel ini tersimpan begitu banyak rahasia. Ini ponsel orang tadi. Kamu memfitnahku. Dia memfitnahku, Kak. Lihatlah dirimu yang ketakutan ini. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Kamu sudah bilang aku memfitnahmu. Kalau begitu, lebih baik kita buka ponsel ini di depan semua orang. Untuk melihat apa yang sebenarnya kamu lakukan. Hal-hal kotor. Ketua Zhang. Di ponsel ini tidak hanya ada video-video itu, tapi juga catatan keuangan Hong Hu. Bukti kuat dia menggelapkan aset Qingshan Hui. Omong kosong. Kau menyidang seberangkat. Hugo, biarkan dia buka, biarkan dia lihat. Selesai. Ketua Zhang tidak ingin melihat sendiri. Aku tidak ingin hal-hal kotor ini mengotori mataku. Lagi pula, sikapnya sekarang sudah menjelaskan segalanya. Hong Hu. Aku, Zhang Qingshan.
Selama bertahun-tahun menganggapmu seperti saudara, dan begini caramu membalasnya? Bawa dia pergi. Kak, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Itu urusan kakak ipar, aku yang melakukannya. Ketua, Hugo selama ini setia. Beri dia kesempatan lagi. Oh iya. Pencurian aset perusahaan itu, Abao yang melakukan. Dia. Cepat akui. Ya, dia yang melakukan. Ketua benar, semuanya aku yang lakukan. Diam kau. Bertahun-tahun, tidak ada kemajuan sama sekali. Bahkan tidak sebanding dengan anak buahmu. Bawa mereka pergi. Padang mereka jadi kesel-kesel, beri makan anjing. Kak, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Kak, aku salah. Kak. Tunggu. Ketua Zhang, Honghu pasti tidak akan membocorkan rahasia. Kabao, anak buahnya. Meski bodoh, tapi setidaknya dia setia. Biarkan dia hidup. Karena Tuan Lin sudah meminta, aku tidak akan menolak. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Tapi dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau adalah anjing Tuan Lin. Dia menyuruhmu menggigit, kau harus menggigit. Mengerti? Jengga. Tuan Lin, kebaikanmu, Abao seumur hidup, adalah milikmu. Tuan Lin, kebaikanmu tak terucapkan. Sudah membersihkan sampah untukku, Sang Qingshan. Mulai hari ini, urusan Lin Chuan adalah urusanku, Sang Qingshan. Musuhmu adalah musuhku. Aku, Qingshan, akan berjuang mati-matian untukmu tanpa ragu. Berjuang mati-matian tanpa ragu. Kau Qian. Kamu sudah berjalan hampir setengah jam, duduklah dan istirahat sebentar. Kenapa belum ada kabar juga? Aku sangat khawatir. Kamu? Berani-beraninya kamu datang. Nona Wang, jangan salah paham. Aku mengantar Tuan Lin dan Nona Chen pulang. Benar, aku yang menyuruhnya mengantar kami pulang. Karena mereka sudah sampai, aku akan pergi dulu. Jika ada masalah, beritahu aku kapan saja. Rongrong, kamu tidak apa-apa? Kamu membuat kami sangat khawatir. Beruntung ada Lin Chuan. Lin Chuan, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir, masalahnya sudah selesai. Mulai sekarang, Zhang Qingshan tidak akan mengganggu kita lagi. Bagus sekali. Tapi Lin Chuan, bagaimana kamu melakukannya? Itu kan Qingshan Hui. Ini agak rumit, tidak bisa dijelaskan. Dalam beberapa kata, Dia memiliki keahlian medis yang luar biasa dan kemampuan bertarung yang hebat. Malam ini bahkan berhasil mengatasi Qingshan Hui. Lin Chuan, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Kakak Rongrong. Kakak Rongrong, kenapa denganmu? Cepat. Ini karena penyakit lamanya belum sembuh dan terlalu terkejut. Sehingga tiba-tiba pingsan. Kakak Rongrong tinggal di daerah pegunungan miskin. Hanya dia yang menghidupi keluarganya, seluruh keluarganya berpesan agar kami merawatnya dengan baik. Lin Chuan, kamu harus menyelamatkannya. Tenang, mari kita bantu. Lepaskan bajunya dulu. Mari bantu, lepaskan bajunya dulu. Siang bolong, mau lepas baju, buat apa? Tentu untuk pengobatan. Percayalah pada Lin Chuan. Aku sembuh berkat dia. Lihat. Rongrang. Kalian, kakak Rongrong. Ini karena kelelahan fisik dan terlalu capek. Hingga pingsan, untungnya. Lin Chuan mengerti pengobatan. Sehingga berhasil menyelamatkanmu, terima kasih. Xiao Lin. Tidak apa-apa. Deteksi sistem. Tingkat kesukaan Chen Rongrong terhadap tuan rumah. Naik 5%. Tingkat kesukaan Chen Rongrong terhadap tuan rumah. Mencapai 20%, hadiah tahapan terbuka. Hadiah untuk tuan rumah, 3 bulan umur, 51% saham kontrol grup Hongchang. 51% saham kontrol. Grup Hongchang, kalau tidak salah. Ini sepertinya perusahaan terkemuka di kota Yang. Sudah, jangan repot-repot lagi, istirahatlah yang baik. Lin Chuan, cukup. Kalau kamu bisa mengobati, kenapa tidak mengobati penyakitmu sendiri? Apa yang kamu katakan? Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dari kami? Kalau bukan karena aku yang membersihkan hari ini, aku tidak akan tahu kamu mengidap penyakit terminal.
Xiaolin, apa yang terjadi? Apa ada kesalahan? Aku telepon dokter hari ini. Mereka bilang kondisi Lin Juan tidak hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. APA? Aku kenal dokter luar negeri, kalau kamu butuh. 3 wanita cantik, jangan khawatirkan aku lagi. Sudah, waktunya sudah malam, semuanya pulang dan istirahat yang baik. Istirahat, istirahat. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Mati cepat atau lambat, tetap saja mati. Lin Juan. Bantu aku selidiki seseorang, namanya Lin Juan. Nona, hanya dengan nama saja, mungkin agak sulit. Lebih baik bisa menyediakan foto. Foto, baiklah. Aku mengerti. Foto, aku foto sekarang saja, kan? Kamu mau apa? Aku datang untuk memfoto kamu. Foto ya foto, mana ada tengah malam. Menyelinap ke kamar orang untuk foto, jangan-jangan kamu mau? Apa yang kamu pikirkan? Kamu salahkan aku berpikir macam-macam, kamu tengah malam masuk ke kamarku. Tadi kamu bahkan menciumku. Bukannya aku takut kamu berteriak? Kamu bilang kamu tidak mau, itu dengan aku. Sebenarnya, aku mau memfoto kamu setelah kamu mati nanti. Foto kamu akan dipasang di ruang duka sebagai foto almarhum. Aku benar-benar berterima kasih padamu, tengah malam memfoto aku untuk foto almarhum. Lebih baik kamu langsung antar aku pergi saja. Percaya atau tidak, seorang pria di sini cerewet seperti nenek-nenek. Kamu. Xiaolin, kamu sudah tidur? Sial. Xiaolin, kamu sudah tidur? Belum tidur. Xiaolin, aku datang untuk berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah. Kakak Rongrong jangan sungkan, sudah larut malam. Ada apa? Pokoknya, aku pasti akan membalasmu. Kuaka panas begini, kenapa masih pakai selamat? Tidak panas? Kakak Rongrong. Jangan teriak, kalau sampai kakak Kian-Kian datang ke sini, ini akan semakin sulit dijelaskan. Kejutan. Sudah kubilang, sembunyi tidak akan berhasil. Bukannya kamu yang bilang harus sembunyi? Cucu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakak Rongrong, kalau aku bilang, aku datang untuk memotret foto almarhum Lin Juan. Kamu percaya? Aku percaya. Kakak Rongrong, kalau kamu datang ke kamar Lin Juan larut malam begini. Mau apa? Aku sebenarnya datang untuk mengukur ukuran Lin Juan. Untuk menyiapkan baju kafan dan peti mati untuknya. Kalian berdua benar-benar jenius, satu datang untuk memotret foto almarhumku. Satu lagi datang untuk menyiapkan peti mati. Kalian semua keluar. Pergi, pergi, pergi. Lin Juan, kamu sudah tidur? Kakak Kian-Kian, cepat, cepat. Sembunyi, sembunyi. Xiao Chuan. Kakak Kian-Kian, sudah larut malam. Ada apa? Ada apa, adik pemilik kos? Kakak tidak ada apa-apa. Tidak boleh datang mencarimu? Kakak Kian-Kian, kalau ada sesuatu lebih baik langsung bilang. Kakak ingin kamu membantuku. Sudah,
Tidak usah bercanda. Aku ingin kamu membantuku. Bisakah kamu meminjamkanku 100.000? 100.000? Pinjam uang? Aduh, sial. Kalian ini bagaimana sih? Aku mau bicara dengan Xiaolin. Ceritanya panjang. Apapun yang mau kamu lakukan dengan uang sebanyak ini. Ibuku dirawat di rumah sakit. Masih kurang 100.000 yuan. APA? Gajimu mana? Jangan dibahas. Bosku sebelumnya menyuruhku menemani minum. Aku tidak setuju. Sudah setengah tahun gajiku tidak dibayar. Mereka sudah menunda bayarmu selama ini. Kamu masih bekerja untuk mereka? Tidak ada pilihan. Denda kontrak 5 juta yuan. Kian, jangan buru-buru. Aku mungkin masih punya sedikit tabungan. Tapi tidak bisa terus begini. Aku akan bantu kamu menagih. Xiao Chuan, niat baikmu aku hargai. Tapi kamu tidak bisa membantuku kali ini. Kenapa? Ini karena kamu tidak kenal penyuamu. Gu Kian menandatangani kontrak dengan Yang Du Entertainment. Perusahaan ini punya koneksi gelap. Siapa pun yang berani manage gaji akan kena masalah. Kak Qian. Aku sudah bilang sebelumnya, jangan tanda tangan dengan mereka. Maaf ya cucu. Aku juga tidak mau begini. Orang lain tidak bisa. Bukan berarti aku tidak bisa. Lalu apa kelebihanmu dibanding mereka? Bicara enak saja, tidak seru. Berani bertaruh denganku? Bertaruh? Kita bertaruh, apakah besok aku bisa menagih gaji Kak Kian? Aku terima taruhanmu. Asalkan besok, kamu bisa menagih gaji Kak Kian. Aku tidak hanya akan minta maaf, tapi juga memenuhi permintaan apapun darimu. Deal. Sayang, aku mau jaket bulu seharga 880.000. Tidak masalah, sayang. Aku kasih tahu, musim panas justru waktu yang tepat pakai bulu. Mau beli, kita beli. Nanti aku transfer uangnya. Pak, Anda tidak boleh masuk. Maaf bos, aku tidak bisa menghentikannya. Kamu bos di sini? Ya, kamu siapa? Kalau mengaku, bagus. Ini adalah gaji temanku. Gu Kian, total 200.000 yuan. Tolong bayarkan. Dia minta uang padaku? Maaf, keuangan sedang sulit. Kamu datang lain kali saja. Aku tidak akan pergi sebelum kamu bayar. Ada bagian mana yang tidak kamu mengerti? Aku bilang keuangan sedang sulit, datang lain kali. Bisa beli jaket bulu 880.000 untuk pacarmu. Lalu bilang keuangan sedang sulit? Jengga. Aku emang kaya, tapi aku gak bakal kasih. Temanmu itu, sok suci. Disuruh nemenin minum aja gak mau, minta gaji lagi? Mimpi. Kamu bisa apa? Pukul aku. Baiklah. Pejinggan, berani beraninya kau pukul aku. Bukannya kami suruh? Baru pertama kali aku dengar. Permintaan aneh kayak gini, pasti aku penuhi dong. Pejinggan, hari ini kalau aku gak bunuh kamu, aku gak bakal pakai margawang. Orang-orang. Orang-orang kemana? Telinga pada tuli ya? Pada gak mau kerja lagi? Udah, gak usah teriak. Itu siapa yang kamu maksud? Waktu aku masuk, udah aku habisin duluan. Aku punya 30-40 orang loh. Gimana caramu bisa begitu? Mau coba? Aku sarankan jangan macam-macam. Kami ini tipe perundangkan. Perkumpulan Qing Shan. Qing Shan Hui. Kamu belum pernah dengar ya? King Shanhui aku tentu tahu. Tapi belum tentu mereka bakal lindungin kamu. Dengar ya bocah, kakak Bao dari King Shan Hui. Itu saudara sehidup sematiku. Percaya gak kalau aku tinggal telepon? Dia langsung dateng? Kakak Bao, bahkan kalau aku kasih dia 10 nyali sekalipun, dia gak bakal berani sentuh aku sedikit pun. Baiklah, ingat baik-baik omonganmu tadi. Kakak Bao. Ada yang berani buat onar di tempatku. Siapa yang berani? Tangguaku. Oke, aku ngerti. Kamu udah tamat. Nanti pas kakak Bao dari King Shan Hui dateng, aku bakal ngajarin kamu arti kata mati.
Siapa yang berani di wilayah perlindungan? Chin Chang Hui Ani, kakak Bao, akhirnya kamu datang. Ini dia si bajingan tadi. Baru aja dia ngomong besar. Bilang kamu dikasih 10 nyali pun gak bakal berani sentuh dia, ya? Ayo kita lihat siapa si jagoan ini. Yang bisa ngomong segitu pedenya. Kakak Bao, kamu harus kasih dia pelajaran yang berkesan. Dasar kurang ajar. Berani meremehkanku. Aku bakal kasih kamu pelajaran yang gak bakal kamu lupa seumur hidup. Abao, baru semalam gak ketemu. Kamu jadi jagoan ya? Penyelamat. Penyelamat, kenapa kamu di sini? Kamu. Tuan Lin, sudah makan? Kakak Bao. Ini ngapain? Serang dia. Kau cari mati ya? Kau tahu gak kalau Tuan Lin adalah tamu kehormatan King Shan Hui dan juga penyelamat nyawaku, Abao. Aku. Tuan Lin, ada apa ini? Perusahaan ini menahan gaji temanku selama setengah tahun. Aku datang untuk menagih mereka. Ada hal seperti ini? Aku. Tuan Lin, berani beraninya kau menahan gaji? Cari mati. Kau cari mati. Kak Bao, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah penyelamat hidupmu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak berani memperlakukannya seperti ini, Kak Bao. Tuan Lin, aku mohon kau berbesar hati. Anggap saja aku seperti angin, lepaskan aku, ya Tuan Lin? Aku datang untuk menagih uangmu, bukan nyawamu. Jangga, berapa kau berhutang pada Tuan Lin? 300.000. Tidak, 400.000. Aku masih punya. Masih ada bunganya. Ambil. Jangan banyak bicara. Baik. Tuan Lin, tidur nyenyak tadi malam? Tuan Lin, Totalnya 400.000, 300.000 pokoknya. dan 100.000 bunga setengah tahun. Wang Cucu, ini kan katamu. Asalkan aku bisa mendapatkan uangnya kembali. Kau mau melakukan apa saja. Kenapa Lin Chuan belum kembali juga? Jangan-jangan dia berkelahi dengan mereka? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirinya sendiri. Tidak tahu diri. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menyuruhnya pergi. Aku belum mati. Siapa yang mau mengadakan upacara duka untukku lebih awal? Lin Chuan. Jangan-jangan kau tidak pergi? Tapi ini juga. Keputusan yang paling benar. Setidaknya nyawamu selamat. Tidak apa-apa, yang lain aku pikirkan sendiri. Asalkan kau kembali dengan selamat. Siapa bilang aku tidak pergi? Banyak sekali uangnya. Kau merampok ban? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Merampok ban apanya? Ini gaji kakak kian-kianmu. Kau benar-benar berhasil mendapatkannya kembali? Sudah kubilang aku menang. Ingat tidak apa yang kau janjikan padaku? Lin Chuan, aku sangat mencintaimu. Begini, mulai sekarang, kalau kau mengintipku mandi, aku akan pura-pura tidak melihat. Aku ini, Terdeteksi Gu kian-kian meningkatkan. Tingkat kesukaan pada tuan rumah sebesar 10%, hadiah didapat. 3 bulan umur. Berani-beraninya kau mengintip kami mandi. Dasar mesum. aku tidak. Jangan-jangan ada kesalahpahaman? Aku rasa Xiaolin bukan tipe orang seperti itu. Menurutku belum tentu. Oh iya, ada sesuatu yang lupa ku katakan pada kalian. Sebenarnya pagi ini, aku baru saja mengundurkan diri dari pekerjaanku. Kak Rongrong, aku dukung keputusanmu. Bekerja di tempat seperti klub malam memang melelahkan dan berbahaya. Bahkan jika kejadian semalam tidak terjadi, aku sudah lama mendukungmu untuk mencari pekerjaan lain. Tapi aku tidak punya gelar tinggi, juga tidak punya keahlian khusus. Aku bisa kerja apa lagi? Rongrong, kamu bisa bergabung denganku. Menjadi streamer online. Dengan kecantikan dan posturmu, pasti bisa bikin para pria tergila-gila. Dan menghujanimu dengan hadiah virtual. Tidak bisa, Kian-Kian. Aku grogi kalau harus berdiri di depan kamera. Kak Rongrong, aku punya saran bagus. Awalnya mungkin agak berat, tapi kalau kamu mau berusaha, pasti akan ada hasilnya. Tidak masalah, aku tidak takut kerja keras. Bagus sekali.
Temanku yang bekerja di sebuah perusahaan sedang membuka lowongan sales channel. Aku yakin kemampuanmu pasti cocok. Lebih baik cepat, sekarang juga. Kamu bisa langsung pergi interview. Rongrong, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa lolos interview. Semangat! Aku akan bersiap dulu. Xiaolin, ikut aku sebentar. Aku. Kak Rongrong, kamu mau apa? Misterius banget. Sebenarnya aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang akan kukenakan untuk interview. Boleh. Tunggu di sini ya. Oke. Kak Rongrong, ini benar-benar menganggapku seperti keluarga sendiri. Tidak boleh. Xiaolin, kenapa kamu memandangiku tanpa bicara? Apa ada yang aneh denganku? Tidak. Kamu sempurna sekali. Kak Rongrong, begitu kamu berdiri di sana, langsung terlihat seperti wanita karir yang tangguh. Tidak sehebat itu. Tapi dengan kata-katamu, aku jadi lebih percaya diri. Xiaolin, di saat keadaanku paling sulit, kamu membebaskanku dari bayar sewa selama 3 bulan. Kemarin, kamu bahkan menyelamatkanku tanpa memikirkan risikonya. Kamu, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Kakak Rongrong, jangan sungkan seperti itu. Xiaolin, aku Rongrong adalah orang yang tahu balas budi. Aku bilang akan membalas. Pasti akan kubalas. Ini bunga di muka, balasan yang sebenarnya. Nanti akan kubalas dengan baik. Ini pesan dari cucu. Dia mengirim alamat wawancara. Grup Unggang. Sepertinya perusahaan besar. Aku akan persiapkan wawancara. Semoga lancar. Semangat. Grup Hongchang, namanya kok terdengar familiar. Oh iya, tadi malam tingkat kesukaan Kak Rongrong sudah mencapai target. Sistem memberiku 51% saham. Grup Hongchang. Benar. Direktur Utama. Aku Zhang Ying, CEO Grup Hongchang. Akhirnya bisa menghubungi Anda. Kamu memanggilku direktur utama? Iya, Anda membeli 51% saham. Tentu saja jadi direktur utama. Benar-benar nyata, sistem ini terlalu hebat. Omong-omong direktur, apakah Anda punya waktu untuk inspeksi ke grup? Ini. Hari ini saja, nanti aku akan datang. Baik, segera beritahu semua manajer. Harus tunjukkan penampilan terbaik. Ini pertama kalinya direktur inspeksi. Siapa yang gagal, langsung serahkan surat pengunduran diri. Sayap. Nanti Kak Rongrong akan wawancara. Aku juga kebetulan ke sana, jangan beritahu dulu. Beri kejutan saat ketemu. Nona Chen, aku sudah lihat CVMU. Manajer Tang, apakah aku memenuhi kriteria? Nona Chen, apakah pernah punya pengalaman kerja terkait?
Ini agak sulit. Sepertinya pekerjaan terakhirmu. Sebagai terapis di panti pijat, tidak ada pengalaman sales. Aku tidak yakin kamu bisa handle pekerjaan ini. Mener Tang, tolong longgar sedikit. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kalau Nona Chen bilang begitu, bukan tidak ada jalan keluar. Asalkan kita bisa lebih saling mengenal. Asalkan kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Mener Tang, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tolong beri saya satu kesempatan. Kesempatan tentu ada. Tergantung apakah Nona Chen bisa memanfaatkannya. Mener Tang, tolong jaga sikap. Saya datang untuk wawancara yang serius. Nona Chen, cuma bercanda. Jangan terlalu sensitif. Grup Hongchang kami adalah perusahaan yang serius. Nona Chen, minum dulu. Kita bicara pelan-pelan. Air yang baru dituang, dan dia juga minum. Seharusnya tidak apa. Terima kasih, Mener Tang. Berhasil. Nona Chen, dengan kemampuanmu saat ini, sulit untuk masuk ke perusahaan kami, tapi ada satu jalan pintas. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Kenapa panas sekali? Jalan pintas apa itu? Jadi kekasihku, posisi, gaji, semua bisa dibicarakan. Mener Tang, tolong jaga sikap. Saya sulit menerima wawancara seperti ini. Saya pamit. Kamu taruh apa di air ini? Sayang, jangan malu-malu. Biar kakak yang manjain kamu. Pergi. Saya mau pergi. Pergi? Mau kemana? Mau lari kemana? Panas ya? Ayo, biar kakak bantu lepas bajumu. Nanti tidak panas lagi. Lin Chuan, tolong. Lin Chuan, tolong. Kamu di mana? Cepat selamatkan aku. Suara kakak Rongrong? Apa dia ada di dalam? Peringatan, target strategi Cenongrong. Dalam bahaya. Segera tuan rumah bergegas ke sana. Tidak baik. Berhenti. Kamu siapa? Lin Chuan, kamu datang. Aku sangat takut. Dia memberiku obat. Jangan takut, sekarang sudah aman. Kakak, aku tiba-tiba hilang akal. Aku tidak berani lagi. Lin Chuan, ternyata kamu. Tang Zhen. Lepaskan. Ini bukan teman sekelasku dulu, Lin Chuan. Dulu terkenal sebagai orang sakit yang tidak berguna. Setahun tidak bertemu, sekarang berani melawanku. Tang Zhen, tidak menyangka setelah sekian lama. Kamu masih tidak tahu malu. Hari ini tidak hanya akan kuambil tindakan, tapi juga akan kubuat kamu berlutut. Dan meminta maaf kepada kakak Rongrong. Biar aku berlutut? Minta maaf padanya? Kamu gila ya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Manajer HRD Grup Hongchang? Dia? Pantaskah dia? Xiaolin, sudahlah, dia manajer departemen, kita tidak bisa melawannya. Ayo pergi, kumohon. Pergi? Dasar wanita jalang. Mau lari kemana? Hari ini kau harus tidur denganku. Atau kau tidak akan pergi kemanapun. Kau tidak tahu malu. Dasar tukang pijat, sok suci di sini. Aku tertarik padamu, itu sudah menghargaimu. Tang Zhen, ini kesempatan terakhirku untukmu. Segera berlutut dan minta maaf pada Kak Rong, atau aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Lin Chuan. Kau anak yatim piatu. Berani-beraninya kau menggonggong padaku. Hari ini, aku akan mempermainkan wanitamu di hadapanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Orang brengsek sepertimu, aku seharusnya tidak memberimu kesempatan. Berhenti.
Direktur Sao, tolong selamatkan aku sudah. Hamper Mati to Kukili mereka. Kalian siapa? Berani-beraninya membuat keributan di grup Hong Chang. Kami yang buat keributan? Dia yang memanfaatkan temanku sedang interview. Memberi obat pada temanku dan mencoba memperkosanya. Meneer Tang, benarkah begitu? Direktur Sao? Mereka berdua berskongkol untuk memerasku. Kau yang memfitnah, Tang. Kapan kami memeras? Wanita ini, atas nama interview, baru masuk kantor bilang panas dan mau melepas baju. Omong kosong. Lalu pria ini menerjang dan memukuliku habis-habisan. Dan meminta 100.000. Jika tidak memberikannya, dia akan menghancurkan reputasiku. Kau dasar kau tidak tahu malu. Direktur, ini CV-nya. Dia hanya tukang pijat pasti. Sudah sering melakukan ini, skimming. Pasti skimming, mereka berdua. Ali skimming. Jadi begitu rupanya. Kalian berani sekali, tidak takut aku laporkan ke polisi? Dan kalian ditangkap? Hanya dengan beberapa kata, kau percaya omongannya? Tidak punya kemampuan menilai sendiri? Kurasa jabatan direkturmu sudah tamat. Berapa lama jabatanku bertahan, bukan urusanmu. Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau bilang manajer Tang memberinya obat, ada buktinya? Ada buktinya. Air ini pasti ada obat bius yang dia masukkan. Segera bawa ini untuk diperiksa, semuanya akan terungkap. Sial, aku lupa hal ini. Direktur Sao, aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Selalu setia pada perusahaan. Anda seharusnya percaya pada integritasku, kan? Tang Sen, kenapa kamu begitu gugup? Siapa bilang aku gugup? Mana mungkin aku gugup? Ini jelas-jelas kalian yang sengaja menjebak, siapa tahu di air ini. Apa kalian sudah memanipulasinya sebelumnya? Direktur Sao, Anda harus membela aku. Menurutku tidak perlu ragu lagi, aku percaya. Manajer HRD Grup Hong Chang Tidak akan menjebak seorang tukang pijat. Tidak membedakan benar salah, tidak membicarakan fakta. Hanya berdasarkan profesi, langsung menilai baik buruknya seseorang. Grup Hong Chang kalian, aturannya seperti ini? Aturan? Kamu pantas bicara aturan denganku? Jangan bilang manajer Tang tidak menuduhmu hari ini. Bahkan jika dia melakukannya, lalu apa? Kamu ini bagaimana? Tidak bisa bedakan benar salah. Bicara seperti ini. Apa aku salah? Kamu cuma tukang pijat. Bahkan jika diperlakukan tidak adil, apa ruginya? Kamu bagaimana sih? Profesi lamaku memang tidak terhormat. Tapi itu uang yang kudapat dengan jujur. Kalau tidak mau membela, bagaimana saya bisa mempermalukan saya jika saya menjadi adil? Mengena? Bukankah ini pekerjaanmu? Sudah, Kak Rongrong. Aku sudah paham, sampai ini dan direktur ini, mereka sama-sama brengsek. Lin Chuan, aku beritahu kamu. Direktur Sao paling adil dalam menangani masalah. Dia tidak akan pernah menyita orang baik tanpa alasan. Manajer Tang benar, jika memang seperti ini. Maka grup Hong Seng benar-benar busuk dari dalam. Pemimpin tidak baik, bawahan ikut rusak. Lin Chuan, kamu sejak kecil tidak punya orang tua. Tidak punya didikan, aku tidak mau berdebat denganmu. Tapi jika kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya tidak, aku akan suruh satpam mencabik mulutmu. Tang Sen, berani-beraninya kamu menyebut orang tuaku. Kenapa tidak? Bahkan jika orang tuamu masih hidup, bisa melahirkan apa? Paling-paling cuma Bahan tukang enter atau penyapu jalanan. bisa berbuat apa? Sekalian kuberitahu. Pacarmu sangat segar. Membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia, aku merasa bersalah. Apa-apaan ini? Berhenti. Pukul aku kalau berani. Di depan umum berani memukulku. Percaya tidak, aku akan buat kamu mendekam di penjara selamanya. Berani melakukan kekerasan di depan umum, kalian berani. Tangkap dia. Sayap. Tunggu. Serang. Kakak Rongrong, minggirlah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Siapa yang berani menyentuhku? Xiaolin, kamu terlalu gegabah. Semakin kamu bertindak kasar, semakin banyak bukti yang kamu tinggalkan. Berani berbuat jahat di depan mataku, aku tidak akan membiarkannya. Tim pengacara grup Hong Chang kami bisa membuatnya bangkrut dan dipenjara seumur hidup. Lin Chuan, lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Bagaimana ini? Jangan khawatir, grup Hong Chang, dia tidak punya kuasa. Lin Chuan, kamu tahu direktur Sao kami punya posisi apa di grup? Dia adalah direktur paling senior di grup kami. Langkah selanjutnya Adalah promosi menjadi wakil presiden. Sebelumnya, mungkin masih ada kemungkinan itu. Tapi setelah hari ini, dia tidak hanya tidak bisa naik jabatan. Bahkan jika ingin tetap di posisi direktur. Tergantung pada suasana hatiku. tergantung suasana hatimu.
Lin Xuan, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya sampah yang tidak berguna. Apa dia gila? Kurasa 80% iya. Lin Xuan, aku beritahu kamu, jika tidak ingin dipenjara seumur hidup, sekarang, segera berlutut dan sujud 3 kali. Lalu menggonggong 3 kali, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Menyuruhku berlutut? Kamu tidak layak. Hari ini direktur baru akan datang, aku tidak punya waktu untukmu. Pilih antara meminta maaf pada manajer dengan sujud, atau bersiap di penjara seumur hidup. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Tidak memilih? Kamu memang tidak tahu terima kasih. Xiaolin, mungkin kita harus menyerah saja. Mereka punya kekuasaan dan pengaruh, kita tidak bisa melawan. Kakak Rongrong, kita tidak boleh menunduk kepada orang jahat. Karena mereka akan semakin merajalela dan menginjak-injak batas kita. TAPI. Direktur, kapan Anda tiba? Saya akan mengirim orang untuk menjemput. Aku sudah lama sampai. APA, Untung aku datang lebih awal, menyaksikan pertunjukan yang bagus. sekarang Anda di mana? Saya akan segera menemui Anda. Saya sekarang di Parlemen Solia, kantor Tang Sen. Saya menunggu Anda di sini. Baik, saya segera sampai. Saya menunggu Anda di sini. Anda ingin menunggu siapa? Nanti kalian akan tahu. Kenapa direktur utama ada di sini? Kantor Tang Zen dan nada suaranya juga terdengar tidak baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Direktur Jiang, saya baru dengar ada keributan di sisi Tang Zen. Direktur Zhao sudah bawa orang ke sana. Sial, pasti ada masalah. Cepat ikut saya. Direktur Sao, sepertinya anak ini juga kenal dengan staf internal grup kita. Ternyata punya sandaran, pantas saja tadi berani. Tapi dia akan kecewa di seluruh grup Hong Chang. Yang bisa menekan saya bisa dihitung dengan jari. Jika saya katakan, orang yang akan datang adalah salah satunya. Tidak mungkin, sampah seperti kamu. Mana mungkin kenal orang grup kami? Kamu tidak layak mengikat sepatu mereka, mungkin cuma karyawan kecil saja, saya ingin lihat. Saat dia datang, berani tidak dia berbicara untukmu. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Lin Chuan, sejak kapan kamu punya koneksi? Di grup Hong Chang? Kakak Rongrong. Rahasia, nanti saya akan membalas dendam untukmu. Buat 2 sampah ini berlutut dan meminta maaf padamu. Buat kami berlutut? Lin Xuan, kamu mimpi ya? Cuma gertak sambal saja. Saya tidak ada waktu untuk terus bermain denganmu, kalian. Tangkap anak ini. Saya. Tunggu, yakin tidak mau menunggu lagi? Jangan sampai kalian buat masalah besar. Tunggu, kamu pikir kamu siapa? Direktur utama grup Hong Chang? Mungkin saja. Lin Chuan, sampah ini benar-benar semakin keterlaluan, berani menyamar sebagai direktur utama. Direktur Sao, saya pikir tidak perlu lagi bicara dengan anak ini. Patahkan kakinya dan buang dia ke pintu grup. Sebagai contoh, saya. Berhenti Simua. Presdir, kenapa Anda datang? Kenapa saya tidak bisa datang? Bukan itu maksud saya, Presdir, tenang saja. Saya akan selesaikan ini saja. Kalian masih bisa cepat. Cepat tangkap 2 orang ini. Saya pikir yang harus ditangkap adalah Anda. Saya pikir yang harus ditangkap adalah Anda. Xiao Dezu. Apa maksudnya, Presiden Direktur? APA maksudnya? Kamu tidak tahu? Kamu telah membuat masalah besar. Ketua, bawahan datang terlambat, membuat Anda terganggu. Mohon maafkan saya. Ketua, Kamu adalah presiden pusat ini, Jiang Ying, kan? Hari ini datang ke kantor pusat grup, benar-benar membuka mata. Ini kelalaian manajemen bawahan. Mohon maafkan saya, Ketua. Benar harus dihukum. Grup Hong Chang sebagai perusahaan terkemuka di kota Yang. Tapi menyimpan sampah, membiarkan sampah masyarakat seperti ini di sini. Membantu kejahatan. Presiden Direktur, jangan-jangan Anda salah? Lin Chuan, bagaimana mungkin dia Ketua? Aku sebelumnya sekelas dengannya, paling tahu latar belakangnya. Kamu pasti dibohonginya. Tang Zhen, ya? Ayo. Presiden Direktur. Buta Madamu. Barani tidak hormat pada Ketua. Buta Madamu. Barani tidak hormat pada Ketua. Mungkinkah Lin Chuan benar-benar Ketua? Ketua, aku. Diam. Ketua, bagaimana menangani mereka berdua? Seorang manajer HR, tapi saat interview. Memberi obat pada kandidat. APA? Bagaimana bisa ada hal yang begitu keji? Tang Zhen, apa yang kamu lakukan? Ini merusak nama grup, benar-benar pantas mati. Presiden Direktur, aku tahu salah, aku tidak akan berani lagi. Bagaimana menanganinya? Tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Ya, Ketua. Aku akan menyiapkan bukti. Buat anak ini mendekam di penjara seumur hidup. Lin Chuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita sekelas, ingat tidak, waktu sekolah.
Aku pernah satu meja denganmu, kita teman. Jangan bilang begitu, aku hanya sampah tanpa orang tua. Anda kan? Manajer HR Group Hong Chang. Bagaimana aku bisa berteman denganmu? Bawa pergi. Ya. Presiden Direktur, Ketua, aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Ketua, aku dibutakan oleh Tang Shen. Aku pantas dihukum, pantas mati, aku mohon. Berikan aku jalan hidup. Sekarang baru tahu minta ampun. Sudah terlambat. Ketua Zhao Deju, bagaimana harus menanganinya? Tidak bisa membedakan benar salah, melindungi bawahan, semaunya sendiri, tidak pantas. Tetap berada di grup Hong Chang. Oh ya, cari auditor untuk memeriksanya. Lihat apakah dia bersih selama ini. Baik, akan saya atur. Hancur. Semuanya hancur. Bawa pergi. Ya. Ketua, Presiden Direktur. Kakak Rongrong, sudah tidak apa-apa. Ketua, Anda bisa istirahat sebentar di sini bersama teman. Pergilah, minum air dulu. Xiaolin, hari ini benar-benar terima kasih, kalau bukan karena kamu. Aku tidak ingin terjadi sesuatu. Sudah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kedepannya tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Tapi Xiaolin, kamu sebenarnya siapa? Kok tiba-tiba jadi Ketua Grup Hong Chang? Kamu masihkah Xiaolin yang kukenal? Si pemilik kos itu? Tidak penting lagi. Orang yang sebentar lagi mati, semua ini hanya fata morgana belaka. Jangan bicara begitu, penyakitmu pasti bisa sembuh. Pasti bisa, orang baik sepertimu, Tuhan. Tidak akan seek jam ITU. Terdeteksi Cenongrong. Tingkat kesukaan pada host meningkat 10%. Xiaolin. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Sial. Waktu itu terlalu darurat, obat biusnya belum sembuh total. Kakak Rongrong, kamu belum sadar sepenuhnya, efek obat dalam tubuh belum hilang. Aku akan obati kamu sekarang. Tidak. Kakak sangat sadar. Kakak memang menyukaimu. Suka caramu melindungiku, suka aroma tubuhmu. Tidak boleh lincuan. Bagaimana bisa kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan? Alfro, sadar dan marah padaku, tingkat perasaan jadi nol lagi bagaimana? Kakak Rongrong, lihatlah aku. Xiaolin, kamu harum sekali. Direktur, kontrak sudah dicetak. Kami siap secara resmi mengangkat Nona Chen. Maaf, aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja, aku segera pergi. Lanjutkan. Xiaolin, maaf. Kakak Rongrong, tidak apa-apa. Efek obatnya belum sepenuhnya hilang. Ditambah lagi emosi yang berlebihan tadi. Bagaimana bisa menyalahkanmu, Kakak Rongrong? Kemarilah, aku akan membantumu dengan beberapa suntikan lagi untuk membersihkan efek obatnya. Lepaskan bajumu. Lagi-lagi lepas baju. Xiaolin, benar-benar merepotkanmu. Aku merasa jauh lebih nyaman. Bagus kalau nyaman, aku juga sekalian memberimu akupunktur. Kamu terlalu lelah belakangan ini, kamu harus istirahat yang cukup. Ternyata akupunktur, pantasan tubuh terasa sangat nyaman. Xiaolin, kemampuan pengobatanmu luar biasa. Aku punya yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat lagi? Masuk. Direktur, apakah aku benar-benar boleh masuk? Aku suruh kamu masuk, ya, masuk saja.
Sepertinya hubungan direktur dengan Nona Chen ini benar-benar tidak biasa. Direktur, ini surat pengangkatan yang Anda minta saya siapkan. Silakan Anda lihat. Kakak Rongrong, lihatlah. Nona Chen, Grup Hongchang kami siap mengangkat Anda sebagai wakil presiden direktur. Gaji sidahan 5 juta. APA? Ini tidak mungkin. Kenapa tidak? Aku justru merasa kamu bisa. Xiaolin, aku tidak mengerti apa-apa, aku bahkan tidak lulus SMA. Bagaimana aku bisa menjadi wakil presiden direktur? Kakak Rongrong, kamu hanya tertahan oleh keluarga asal. Hingga membuatmu putus sekolah di usia muda. Aku ingat kamu pernah menceritakan. Di SMA kamu pernah mendapat ranking pertama sekolah. Kamu bahkan ingat ini. Ini membuktikan kamu pintar, asalkan mau belajar dan cukup berusaha. Kamu pasti bisa memenuhi posisi ini. Benar Nona Chen, direktur sangat mempercayaimu. Apalagi yang kamu ragukan. Kakak Rongrong, kamu tahu. Kondisi kesehatan saya sedang tidak baik, tidak punya banyak tenaga untuk mengurus perusahaan. Dalam hal ini, kamu harus bantu aku ya. Xiaolin, kamu sangat baik padaku. Karena kamu begitu percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Semangat Rongrong. Semangat. Direktur, kalian istirahat dulu ya. Aku akan pergi dulu. Oh iya, Kak Rongrong. Setelah pulang, kamu jangan sampai memberitahu mereka tentang hal ini. Kamu harus jaga rahasia denganku. Apa? Wakil Presiden Direktur. Apa yang terjadi? Kalian ribut ngomong apa sih? Cucu, cepat lihat. Oh, ya tadi. Wakil Presiden Direktur Grup Hongchang. APA? Kenapa bisa begitu? Bukannya Kak Rongrong pergi untuk interview sales channel? Ini, kok tiba-tiba jadi wakil presiden direktur? Iya, ya. Rongrong. Jangan-jangan kamu kena skandal terselubung? Kian-kian jangan asal ngomong. Aku juga tidak tahu alasannya. Mungkin, aku sedang beruntung. Bisa bertemu orang seperti Lin Juan. Benar-benar keberuntunganku. Aku kasih tahu ya, Grup Hongchang ini. Perusahaan besar, gaji wakil presiden direktur pasti tinggi dong. Nanti Rongrong bakal jadi jutawan. Jangan, kalau Rongrong sudah kaya. Dia pasti tidak akan ngekos bareng kita lagi. Tidak akan. Apalagi meninggalkanmu. Kalian adalah sahabat yang paling kusayangi. Itu loh. Kak Rongrong sudah capek seharian. Jangan ganggu dia terus, biarkan dia istirahat. Tidak boleh dong. Kecuali Rongrong janji satu hal, besok. Mentraktir kita makan enak. Gampang, serahkan padaku. Lin Chuan, cepat ke sini. Ada apa? Cepat ke sini. Keran airnya rusak, cepat perbaiki. Kamu masih diam aja, cepat bantu. Baik, baiklah. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Tunggu. Aku ada yang mau tanyakan. Kak Rongrong jadi wakil presiden grup Hongchang. Apa ada hubungannya denganmu? Wang Cucu, kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin ini ada hubungannya denganku? Omongan tanpa bukti. Jangan sembarangan bicara. Aku memang tidak punya bukti, tapi aku punya firasat wanita. Gak jelas. Lin Chuan, kamu tidak merasa penampilanmu sekarang sangat mencurigakan? Ada. Sangat bermasalah. Wanita ini memang susah dibohongi. Sudahlah. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku mau tidur. Dadah. Kamu berhenti. Dia sangat cantik, andai saja pacarku. Kenapa dia terus menatapku? Kamu mau peluk sampai kapan? Kenapa tidak hati-hati? Kakimu terkilir ya?
Aku tidak apa. Tidak perlu keperpiran pejali. Jangan bergerak. Sepertinya kakimu cukup parah lukanya. Kalau tidak segera ditangani, bisa bahaya. Lin Chuan, kamu mau apa? Ke sofa, aku akan pijatkan. Lin Chuan, aku bilang, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Ngapain buang-buang uang? Di rumah ada dokter. Biar aku lihat lukanya seberapa parah. Jangan sentuh kakiku dengan tangan kotormu. Aku sentuh terus, mau apa? Wan Cucu. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku kalau terpaksa pakai kekerasan. Lin Chuan, kamu jahat. Jahat lagi, mau apa? Setiap hari. Cuma bisa cemberut. Ayo, senyum dong buat kakak cuan. Kamu. Sudah. Bercanda kok. Aku pijatkan kakimu dulu. Sudah lebih baik? Sepertinya tidak terlalu sakit sekarang. Mendeteksi Wan Cucu. Tingkat kesukaan terhadap host meningkat 5%. Bagian yang kamu sentuh akan aku cuci 10 kali. Sudah naik tingkat kesukaannya, dia memang sundera. Sudahlah. Nanti oleskan minyak merah lagi, besok pagi pasti sudah sembuh. Aku akan mengantarmu pulang dulu untuk istirahat. Tidak perlu seperti ini. Kamu cukup membantuku berdiri saja. Baik. Aku akan pulang dan tidur. Kakak Kian, kamu mau apa? Jangan bergerak. Lin Chuan, aku merasa akhir-akhir ini kamu dan Cucu, dan juga Rongrong, agak aneh. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Firasat wanita memang selalu tepat. Tapi bagaimana kalau dia cemburu dan tingkat kesukaannya turun? Kamu terlalu banyak pikiran. Kita semua tinggal di bawah satu atap yang sama. Apa mungkin ada hal yang tidak kamu ketahui? Benarkah? Aku kok tidak percaya. Sayangku, apa karena kakak terlalu sibuk akhir-akhir ini? Dan mengabaikanmu, jadi kamu malah mendekati Rongrong dan Cucu mereka, dan bermesraan dengan mereka? Kakak Kian, kamu sedang bermain api. Nakal. Begini, jawab pertanyaan kakak dengan jujur. Aku janji, kakak akan membiarkanmu. Kakak Kian, jangan bangun dulu, berbaringlah. Bocah nakal, akhirnya sadar juga. Cepat. Kamu mau apa? Dasar, masih mau menggoda aku. Lin Chuan sialan. Apa kamu benar-benar laki-laki atau bukan sih? Aku laki-laki atau bukan, tidak perlu kamu khawatirkan. Sekarang, kamu tidur saja dengan patuh. Dah. Lin Chuan, kamu kembali sini. Dasar tidak tahu romantis. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kakak Rongrong, Lin Chuan, kenapa kamu ikut-ikutan berbuat konyol dengan mereka? juga. Tidak apa-apa, Kakak Rongrong. Kenapa kamu ada di kamarku? Aku ingin mencarimu malam ini, tapi kalian tidak ada di kamar. Aku sendirian, menunggu dan menunggu, agak mengantuk lalu tertidur. Bukan, ada apa? Tidak bisa menunggu sampai besok? Bicarakan besok pagi saja. Tidak bisa, beberapa kata yang terpendam di hati, aku tidak bisa tidur. Kalau begitu, tadi bagaimana kamu tertidur di kamarku? Lin Chuan, dengarkan aku. Aku ingin membalas budimu dengan baik, seperti seberkas sinar matahari yang cerah. Menerangi hatiku, menerangi hidupku yang suram.
mengubah aturan hidupku, jadi. Aku ingin membalas budimu dengan baik, aku berpikir keras. Cara untuk membalas budi hanya tersisa melanjutkan keturunan. Memberimu seorang anak. Apa? Kak Rongrong. Meskipun kamu ingin membalas budi, tapi tidak bisa. Dengan cara seperti ini. Lin Chuan, aku serius. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membalas budimu. Itu juga tidak bisa. Lin Chuan, kamu terkena penyakit mematikan, hampir mati. Aku hanya ingin membantumu meninggalkan keturunan. Ini satu-satunya yang bisa kubantu. Kak Rongrong, siapa yang bilang aku akan mati? Bukankah kamu terkena kanker pankreas? Aku terkena kanker pankreas, itu benar. Tapi lihatlah kondisiku sekarang. Seperti orang yang akan mati. Untungnya ada hadiah dari sistem. Sisa umurku semakin lama. Selanjutnya, selama Anda perlahan mengumpulkan kesukaan, mungkin bisa hidup seperti orang normal. Memang tidak terlalu mirip, teknologi sekarang sangat maju. Kamu juga sangat kaya, mungkin benar-benar bisa sembuh. Jadi, Kak Rongrong, kedepannya jangan lagi bicara tentang meninggalkan keturunan. Setiap hari diucapkan, tidak baik. Orang yang tidak tahu bisa mengira kamu ingin mengutukku mati. Aku tidak mengutukmu. Kak Rongrong, kamu turun dulu ya. Itu, Kak Rongrong, jangan berpikir macam-macam. Yang paling penting sekarang adalah kembali ke kamarmu. Tidur yang nyenyak, besok pagi. Kamu masih harus mentraktir semua orang makan. Baik. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Chen Rongrong, kamu memblokirku di WeChat. Dan ponsel, sulit sekali menemukanmu. Ternyata kamu tinggal di sini. Kamu, bagaimana kamu bisa datang? Rongrong, kamu kenal? Dia adalah adikku itu. Itu vampir itu. Kakak, kamu masih ingat aku adikmu ya? Ada nggak sih yang kayak gini perlakuannya ke adik? Chen Shuang 11, aku udah bilang dari dulu. Gak bakal kasih kamu sepeser pun. Kakak, kamu kan cewek, nanti juga bakal nikah. Ngumpulin duit segitu buat apa? Cepetan kasih aku duit. Aku masih mau main kartu sama teman-teman nanti sore. Main kartu mulu, sehari-hari cuma tahu judi. Uang yang aku susah payah kumpulin selama ini. Udah habis semua kamu habisin. Jangan banyak bacot, kasih atau enggak? Nggak bakal, jangan harap bisa dapat sepeser pun dariku. Dasar cewek brengsek, dikasih muka malah nggak tahu diri. Aku ingetin ya, kalau kamu berani macam-macam lagi. Aku laporin polisi, percaya nggak? Ini urusan keluarga kita. Lapor polisi juga percuma. Chen Shuang 11, mending kamu pergi aja. Aku nggak bakal kasih kamu uang. Nggak ada duit. Kakak, aku udah dengar dari ortu, kamu dapat kerjaan baru. Katanya di perusahaan besar, Hong Chang Group, jadi eksekutif. Beneran atau enggak? Bener atau nggak ada urusannya sama kamu. Masa sih nggak ada urusannya? Kakak yang udah sukses gini, jangan lupa sama adiknya dong. Dasar anak brengsek, keterlaluan banget sih kamu. Vampir mulu, nggak ada abis-abisnya ya. Sok ikut campur, cewek brengsek kalau masih banyak bacot. Percaya aku bikin kamu sampai mati. Ngebini cewek. Kamu cuma bisa gitu doang ya? Kamu siapa lagi? Ini tuan rumah kita, Mas, dia jagoan loh. Aku kasih tahu ya, kalau nggak mau cari masalah. Cepetan minggat dari sini. Anak kecil kayak gini jagoan? Mau ngakakin aku ya? Pengsat. Xiaolin, maaf ya, bikin repot lagi. Gak usah gitu Kak Rongrong. Kalian sebagai penyewa, aku sebagai tuan rumah, melindungi kalian. Itu tanggung jawab dan kewajibanku. Aku kasih tahu ya, berani-beraninya sok jago di depan aku. Nanti aku habisin kamu, Kak. Kamu kerja di Hong Chang Group jadi eksekutif, gajinya pasti gede kan? Kalau nggak kasih aku duit hari ini, nggak apa-apa, kasih aja kartu gajinya. Mimpi. Aku ingetin, cepetan pergi dari sini. Uang yang aku susah payah dapetin, ngapain dikasih ke kamu? Kamu masih berani bilang susah payah? Kamu nggak punya ijazah, nggak punya koneksi. Selain cantik, tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden Hong Chang? Perlu aku jelaskan lebih jelas lagi? Bagaimana aku mendapatkannya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak lain adalah dengan tidur bersama bos Hong Chang baru, bisa dapat posisi ini. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa menggoda pria tua seperti itu, kamu memang hebat. Kamu ngomong sembarangan. Hei, dia kan kakakmu, bagaimana bisa kamu bilang? Kakak yang begitu jahat? Dia sendiri yang melakukannya. Kok tidak boleh takut? Benar-benar wanita tidak tahu malu. Kamu. Kamu bahkan bisa berkata kasar pada kakak kandungmu sendiri. Kamu benar-benar binatang yang tidak berguna. Gigolo, apa hakmu bicara di sini? Pergi jauh-jauh. Ini rumahku, yang harus pergi adalah kamu. Pokoknya hari ini, aku tidak akan pergi kalau tidak dapat uang.
Teman-teman, cari tempat duduk. Aku suruh kamu duduk. Bayar dulu. Chen Shongshi, kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Jangan omong kosong, kalau mau aku pergi sederhana saja. Cepat kasih uang, hari ini aku hanya mau uang. Dasar anak kurang ajar, kamu benar-benar brengsek. Kamu tahu tidak betapa sulitnya mencari uang selama ini? Uang yang dia susah ya, diberikan ke keluarga atau ke kamu. Tahun lalu saat dia paling sulit, sampai sewa rumah pun tidak bisa bayar. Kamu tahu tidak? Kian, tidak perlu bilang ini semua padanya. Pagi-pagi sudah ribut, apa yang terjadi di sini? Wah, banyak sekali wanita cantik di sini, gigolo. Kamu benar-benar beruntung ya. Datang minta uangnya? Kenapa? Kamu mau kasih aku uang? Di kartu ini ada 1 juta, asalkan kamu setuju. Untuk tidak mengganggu kakak Rongrong lagi, uang ini akan jadi milikmu. Oke. Aku pasti akan menjauh darinya. Lin Chuan, Untuk melawan orang jahat, harus lebih jahat darinya. Bukan terus memanjakannya. Cari mati ya? Cari mati? Aku penasaran, kamu si preman kecil. Bisa apa terhadapku? Aku beritahu, di kota ini, kalau aku mau menghajar kamu. Semudah meinem air dan makan. Kamu tahu siapa bosku? Siapa? Kakak Bao dari King Shan Hui. Kakak Bao. kamu masih berani datang? Aku mengantar Tuan Lin dan Nona Chen pulang. Kalian tertawa apa? Tidak percaya ya? Aku tidak percaya, hanya terlalu terkejut. Ternyata kamu bergaul dengan Kakak Bao. Sudah takut? Aku lihat sikapmu masih bisa diterima. Aku akan berbaik hati melepaskanmu. Berikan kartunya padaku. Bahkan jika Xiao Bao sendiri yang datang, dia tidak berani mengambil uang dari tanganku. Wah, mulutmu besar sekali. Tidak takut lidahmu terkilir? Kalau kamu tidak percaya, aku akan buktikan padamu. Lagi pula siang ini Xiao Bao akan datang jadi supirku. Kamu mau membuatku mati ketawa? Kamu tahu kakak Bao kami? Siapa? Dia itu bos besar King Shan Hui. Jadi supirmu? Mukamu tebal sekali. Chen Shuangxi, aku sarankan kamu bicara sedikit saja, agar nanti tidak susah mengatasinya. Kakak, anak ini sudah menggangguku. Ini baru benar-benar susah diatasi. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengejarnya. Ergo Z, kamu mau menghajar siapa? Bos, bagaimana Anda bisa datang? Pinalong. Tuan Lin. Kamu kenapa di sini? Aku. Aku dengar suaramu, kau terdengar seperti ingin berbuat jahat pada Tuan Lin? Tuan Lin. Tuan Lin. Panggil kakek Lin. Bos, dia siapa? Cuma tuan tanah kampungan. Kamu tahu tidak? Jangan percaya. Tuan Lin ITU. Tamu kehormatan ketua. Panggil kakek Lin. Kakek Lin. Kamu panggil Tutugo, Iargo. Kakak Rongrong. Panggilan adikmu di dunia persilatan unik sekali. Siapa tahu? Setiap hari cuma tahu keluyuran. Ternyata dia adiknya Nyonya Chen. Ngomong-ngomong, Abao, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Silakan, Tuan Lin. Anak ini masih muda, tidak belajar baik, banyak kebiasaan buruk. Bawa dia untuk memperbaiki diri. Lebih baik bawa dia ke pabrik memutar skrup. Setiap bulan beri dia 500 yuan untuk uang saku saja. Baik, Tuan Lin. Aku kenal beberapa pabrik skrup. Pasti dia akan senang memutarnya. Kak, aku nggak mau kerja jadi tukang baut. Kak, tolongin aku dong, minta ampun. Udah, perbaiki diri dulu yang benar. Selesai. Masalahnya udah selesai, Kak Rongrong. Dia nggak bakal ganggu kamu lagi. Xiaolin, sekali ini lagi-lagi berkat kamu. Kamu benar-benar penyelamatku. Kak Rongrong, jangan sungkan-sungkan gitu dong. Jangan lupa, hari ini kan kami yang terakhir. Kita semua mau ngerompong kamu sekali. Bener banget. Ayo. Minuman kamu payah juga ya. Hari ini minum kebanyakan. Pulang, langsung tidur. Nggak boleh, aku mau minum lagi. Aku masih pertama kali minum sebanyak ini, tapi seneng banget.
Xiao Chuan, aku tanya nih, dari kita semua, kamu paling suka siapa? Coba tebak. Aduh, kayaknya tadi malam aku ngelakuin hal yang gak sopan karena mabuk. Ini siapa sih? Tadi malam, yang mana sih dari mereka?